Tuhan selalu butuh orang untuk menggenapkan janjinya. Cerita Daniel pasal 5 bukan soal Belshazzar, tapi soal Daniel, forgotten leaders. Tidak dianggap, dilupakan oleh orang-orang yang lain. Saya kasih judul Daniel pasal kelima adalah Forgotten Leaders atau pemimpin yang dilupakan. Di Alkitab itu kalau sudah selidiki semua ada 4 peristiwa di mana jari Tuhan bergerak. Ya, the finger of God, jari Tuhan. Yang pertama kali terjadi di Keluaran 31 ayat 18 waktu Tuhan menulis 10 perintah Allah di atas 2 loh batu di Gunung Horeb. Waktu Musa naik ke atas gunung, dikawal Yosua, seluruh Israel di bawah gunung, mereka clueless, tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Padahal tulisan jari Tuhan itu adalah awal berdirinya bangsa Israel. Ya. Jadi jari Tuhan kalau mulai bergerak, itu hal besar bakal terjadi. Yang pertama, Keluaran 31. Jari Tuhan bergerak di atas 2 batu loh, ya, mengawali munculnya bangsa Israel. Tapi sebagian bangsa Israel termasuk Imam Harun clueless, tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Akibatnya apa? Sudah baca di Keluaran 32, ada 3.000 orang mati karena apa? Karena nyembah anak lembu emas. Jadi pelajaran pertama, kalau tangan Tuhan sedang bergerak, mendingan lebih baik kita tahu what God is doing. Kalau tidak tahu seperti Harun, korbannya bisa banyak. Ya, 3.000 orang mati. Yang kedua, di Daniel pasal 5 ayat 5. The writing on the wall. Jadi jari Tuhan bergerak lagi, nulis di tembok di Babylon. Tuhan ini sedang berpikir untuk menggenapkan janjinya. Dia janji pada orang Israel, 70 tahun kamu akan balik ke Israel. Nah sekarang ini sudah 68 tahun, kurang 2 tahun lagi. Belshazzar clueless, tidak mudeng, tidak ngerti janji Tuhan untuk orang Israel, untuk umatnya. Dia berbuat semaunya, akhirnya apa? Akhirnya kerajaannya hilang, dinastinya habis, dan tak terhitung berapa ribu orang mati karena itu. Dia dikenal sebagai apa? Sebagai penguasa terakhir di Babylon. Bolanya berakhir di dia. Saudara perlu bangga kalau menjadi orang pertama memulai sesuatu yang baru. Tapi kalau menjadi orang yang terakhir di sebuah dinasti, artinya saudara yang membuat dinasti itu mati atau habis. Yang ketiga, di Yohanes 8 ayat 8, waktu itu orang-orang Farisi membawa orang perempuan yang berzina kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah siap dengan batu di tangan masing-masing. Ya, judgment sudah dijatuhkan, tinggal tunggu omongannya Tuhan Yesus. Orang mengadukan ini perempuan kedapatan, sudah ketangkep jelas-jelas, tidak bisa mungkir. Dia berzina. Hukumnya dirajam dengan batu. Semua orang sudah mbak batu. Pasti ada yang mati hari itu. Perempuan ini pasti mati. Ya. Tapi Yesus kemudian nulis di tanah. Ya, kita tidak pernah tahu yang dia tulis apa. Ya. Tapi orang-orang lihat. Waktu itu orang Farisi, ahli Taurat, semua orang-orang yang mbak batu lihat. Terus Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, biar dia ngelempar duluan. Alkitab berkata, satu persatu kemudian meninggalkan tempat itu. Saya kira mereka lihat tulisan Yesus di tanah. Dan mungkin tulisan di tanah yang dikerjakan jari Tuhan Yesus membuat mereka sadar. Sesungguhnya mereka itu juga orang berdosa. Selama ini mereka menghakimi merasa lebih suci dari orang lain. Merasa lebih bersih dari orang lain, siap melempar batu siapapun yang dianggapnya tidak sesuai standarnya dia. Dengan lihat jarinya Tuhan Yesus, mereka sadar sesungguhnya mereka tanpa anugerah Allah, they are nothing, zero. Yang kedua, tulisan jari Yesus menyelamatkan hidup perempuan ini, memberi second chance. Yohanes pasal 8,
Tulisan jari Tuhan Yesus di tanah menyelamatkan seorang perempuan yang berdosa. Dan mungkin bukan sekali ini saja. Ya, Yesus menulis di tanah berkali-kali menyelamatkan banyak orang. Yang terakhir, di 2 Korintus 3 ayat 3, the writing on the tablets of human hearts. Dikatakan, Tuhan tidak lagi menulis di batu, tapi di loh hati. Hati saudara dan hati saya. Hasilnya apa? The end of selfish life. Akhir daripada terbunuhnya egoisme. Akhir kehidupan dari mementingkan diri sendiri. Jadi, tintanya Roh Kudus, waktu dia nulis di hati kita, itu seperti glow in the dark. Ya. Hati kita ini dulu gelap sekali. Ya, karena apa? Karena pride, kesombongan, karena dosa, karena egoisme, karena greed, keserakahan, gelap. Tapi begitu jari Tuhan bergerak di hati kita dan kita izinkan dia bergerak jarinya Tuhan, dia mencoret pride di hati kita, kemudian terang muncul. Dari pride yang pecah, keluar hidup yang selfless. Ya, keluar hidup yang humble, yang rendah hati. Dari dosa keluar kekudusan. Jadi coretan-coretan Roh Kudus di hati kita, yang ditorehkan di hati kita itu seperti glow in the dark. Maka kemudian sinar sedikit demi sedikit keluar. Karena pride, selflessness, greed, semua dicoret oleh Roh Kudus. Jadi begitu ada tulisan dalam hidup kita, maka banyak orang yang menemukan kehidupan dalam Yesus melihat hidup kita. Pertanyaan saya, kapan terakhir sekali saudara melihat the finger of God? Kapan terakhir kali saudara melihat tulisan tangan Tuhan? Di hatinya orang lain, di hatinya istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, temanmu, di hatinya pendeta, di hatinya apa yang dia tulis. Bagaimana saudara respon? Saya rasa Roh Kudus tetap aktif sampai hari ini. Menulis bukan di loh batu, tapi di loh hati. Kalau saudara clueless, tidak ngerti apa yang ditulis Roh Kudus, bisa banyak korban di sekitar saudara. Nah, waktu itu, saya baca sendiri di Daniel pasal 5, Belshazzar ini mabuk. Mabuk itu artinya kalau di Amerika, driving itu under influence, pengaruh alkohol, addiction. Di dunia sekarang, orang mabuk atau addiction, kecanduan, bukan hanya karena wine, bukan hanya karena alkohol, tapi ada yang namanya workaholic, orang yang kecanduan kerja, ada yang kecanduan jabatan, kecanduan kedudukan, kecanduan ketenaran, kecanduan uang, kekayaan. Ya sama seperti Belshazzar. Tanda-tandanya kalau orang tidak sadar, ya tidak sober, itu apa? Satu, lack of judgment. Tidak bisa memberikan discernment dengan baik. Keputusannya keliru semua. That's very poor judgment. Akibatnya apa? Ya dinastinya habis sampai hari itu. Keturunannya tidak ada lagi. Yang kedua, blinded. Orang yang mabuk oleh uang, mabuk kuasa, mabuk ketenaran, workaholic, ya, mabuk jabatan. Pandangannya pendek. Tidak bisa ketemu solusinya. Yang menyebut Daniel adalah ibu suri yang tidak mabuk. Ya, kalau saudara tidak mabuk, saudara waras, saudara sadar, saudara bisa ketemu solusinya Daniel. Tapi semua 1.000 orang di ruangan itu mabuk semua. Tidak bisa ingat, tidak bisa tahu solusinya ada di Daniel. Blinded. Yang ketiga, tandanya apa kalau saudara itu kecanduan? Mungkin power, mungkin fame, mungkin praise, pujian, adalah negative reaction. Saudara perhatikan, begitu lihat tulisan di tembok, langsung gelisah, cemas, pucat. Terus dia panggil orang-orang pintar, orang bijaksana. Mereka tidak bisa menafsirkan. Kembali disebut lagi ayat 9. Gelisah, cemas, pucat. Belshazzar itu buat saya tipe pemimpin yang NFA. Not far enough. Ya, not far enough. Dia berani bayar harganya untuk siapa yang bisa mengartikan tulisan di dinding itu. Dia katakan, kalungkan emas, beri jubah ungu, beri jabatan ketiga. Kenapa jabatan orang nomor 3? Yang nomor 1 bapaknya, Nabonidus. Nomor 2 dia, nomor 3
Daniel atau yang berhasil menafsirkan arti daripada tulisan itu. Dia berani bayar harganya untuk mengetahui pesan Tuhan. Banyak orang pengen tahu apa kehendak Tuhan. Banyak orang ingin tahu Tuhan mau bicara apa dalam hidupnya, masa depannya bagaimana. Tapi tidak ada komitmen untuk menindaklanjuti. Kayak orang sakit, cari dokter paling mahal di dunia, tapi tidak janji mau minum obatnya. It's not far enough, kurang komitmen. Berani bayar mahal, tapi tidak ada komitmen untuk menindaklanjuti. Yang kedua, dia mempelajari, Daniel bilang dia mempelajari pengalaman kakeknya. Kakeknya dulu sombong, kemudian direndahkan Tuhan, kemudian muji Tuhan. Dia belajar dari kakeknya, tapi tidak mempraktekkannya. Belajar dari pengalamannya pemimpin yang lain. Belajar dari pengalaman kakak-kakak rohani mentor, tapi tidak mempraktekkan. Not far enough. Yang ketiga, dia mendengarkan pesan Tuhan dengan lega hati. Oh, saya bersyukur. Dia tidak bantai Daniel waktu itu dengan pesan yang begitu keras. Dia terima pesannya dengan tersenyum, mungkin setengah mabuk dia. Tetap dia berikan hadiahnya pada Daniel, tapi kemudian tidak ngambil keputusan apa-apa padahal message-nya urgent sekali. Belshazzar itu pemimpin yang NFA, not far enough, pemimpin yang serba tangguh. Tidak sampai pol, tidak yang terbaik, tidak excellent. Ya. Mulai tapi tidak menyelesaikan. Nah ini tulisan di dinding namanya, tulisannya Mene Mene Tekel Uparsin. Mene itu dari kata mina. Satu mina itu 50 atau 60 shekel di mata uang Timur Tengah dulu. Tekel itu shekel dalam bahasa Median. Shekel dalam bahasa Ibrani. Jadi mene tekel uparsin adalah separuh mina. Ya. Nah ini memang hikmat Tuhan bagaimana dia menafsirkannya. Saya lihat ada 4 hal. Kalau disingkat dalam satu kata, ya, kalau mau ringkes gitu ditulis di dindingnya defisit, ya, pemimpin yang defisit. Yang pertama defisit leadership, kepemimpinannya tidak sampai ke taraf yang dibutuhkan oleh dinasti Babylon ini. Akhirnya Tuhan menghitung tekor, jadi dinastinya berakhir malam itu. Defisit leadership. Itu sebabnya kita terus harus belajar ke memimpin dengan lebih baik. Yang kedua, ditimbang, bobotnya tidak cukup, defisit karakter. Hidupnya berakhir hari itu, karakter soal kehidupan. Hidupnya berakhir malam itu. Yang ketiga, defisit impact. Daerah yang dipimpinnya jauh daripada passionnya, jauh daripada caringnya. Dia tidak se-care yang dipimpin orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kemudian pemerintahannya, kerajaannya dibagi 2. Ya, untuk orang Median dan untuk orang Persia. Yang terakhir dia defisit dalam deliverable. Semua serba tanggung. Panggilannya berakhir hari itu. Orang kalau defisit deliverable-nya, dia bisa tetap aktif pelayanan, tapi sesungguhnya sudah tidak ada urapannya lagi. Panggilannya berakhir hari itu. Jadi mene tekel uparsin artinya pemimpin yang defisit. Defisit dalam kepemimpinan, defisit dalam karakter, defisit dalam impact-nya. Ya. Impact diukur dari passion-nya, caring-nya kepada orang yang dipimpin, dan defisit dalam deliverable artinya performance-nya. Ya. Panggilannya, apakah panggilannya terpenuhi sebagai raja. Nah saya belajar dari Daniel apa? Di Daniel pasal 5 ada 3 hal yang saya pelajari. Dia sejak umur 14 tahun sudah dibawa ke pengasingan. Mungkin sejak 20 tahun yang lalu waktu Nebukadnezar mati, dia pikir sudah umur 60 lebih, waktunya untuk pensiun. Mungkin sekarang sedang di Roma enak-enak nunggu dipanggil ke surga. Tapi Tuhan sedang siap-siap untuk memenuhkan janjinya. Tuhan tidak ingkar janji. Dia bilang 70 tahun dipulangkan, 70 tahun dipulangkan. Ini kira-kira sudah 68 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Tuhan mulai cari. Tuhan selalu butuh orang untuk menggenapkan janjinya. Dia nyari orang. Jadi buat saya cerita Daniel pasal 5 bukan soal Belshazzar, tapi soal Daniel. Pertama, dia pemimpin yang dilupakan. Ya, kita belum sehebat Daniel saja. Kalau
Tidak disebut di sambutan, sudah sakitnya setengah mati, tersinggung. Ya, banyak orang seperti itu. Semua prestasi kita tidak diingat. Semua achievement kita tidak diingat. Ya. Umur 81 tahun, forgotten leaders. Pernah tidak ngalami seperti itu? Ya. Tidak dianggap, dilupakan oleh orang-orang yang lain. Yang kedua, dia disebut oleh Belshazzar, oh, kamu ini Daniel, salah satu orang buangan. Dia sudah mengabdi puluhan tahun, mungkin 60 tahun lebih di kerajaan ini. Harusnya dia disebut sebagai apa? Sebagai, oh kamu ini Daniel, pemimpin semua orang berhikmat, profesor paling pinter, orang paling berhikmat di dunia. Ya. Atau apa? Orang paling berani. Atau disebut sahabat raja. Tidak, disebut sebagai salah satu orang buangan. Nah ini menyakitkan sekali. Banyak dari kita ngecap orang, stereotip orang dengan masa lalunya. Saya pernah ngalami tahun 83, saya ngembalakan jemaat di Semarang. Saya belum pengalaman, umur 21 tahun. Ya, saya pengen ideal sekali, semua majelis penatua harus hidupnya seperti aturannya di 1 Timotius pasal 3. Tapi saya tidak bijaksana, saya sampaikan dari mimbar, kekudusan dan segala macam. Para penatuanya tersinggung, kemudian gosip beredar kemana-mana. Gerejanya jadi terpecah, rame. Kemudian ada seorang jemaat yang dulu waktu saya SMP pembina di Pramuka. Karena rame berbulan-bulan, gosip beredar kemana-mana. Kemudian dia datang ke pastori, ke tempat saya tinggal, si bapak ini, dia bilang, dia tahu dulu waktu saya SMP pas nakal-nakalnya Pak Bambang, dia bilang, saya tahu siapa kamu. Sudahlah, ngalah saja dan segala macam. Ngalahnya tidak apa-apa, tapi saya masih ingat sakitnya adalah dicap seperti masa lalu sebelum kita bertobat. Nah ini yang dikerjakan oleh Belshazzar terhadap Daniel. Dia bukan disebut sebagai penasehat raja, bukan mentor paling hebat, bukan pemimpin semua orang hebat, tetapi disebut sebagai orang buangan, orang tawanan. Nah kita hati-hati, seringkali kita ngecap orang dari masa lalunya. Padahal Tuhan sudah melupakan semua kesalahannya, kita masih ingat terus. Baik itu istri kita, anak kita, mantu kita, bos kita, karyawan kita. Menyakitkan sekali kalau kita cap orang, kita kenali orang dari kesalahan masa lalunya. Daniel juga punya hak untuk sakit semestinya. Yang ketiga, not seriously considered. Dia sudah menafsirkan semua tulisan. Raja bilang, kasih jubah, kasih kalung, suruh pulang. Dia orang ketiga. Tidak ada respon apa-apa, dianggap angin lalu apa yang disampaikan oleh Daniel. Nah, buat saya Daniel pasal 5 adalah upaya Tuhan untuk mencari orang yang akan dipakai untuk menggenapkan janjinya. Yang dia datangi pertama kali Daniel, orang yang selama ini dia andalkan. Ujiannya 3 hal ini. Kalau dia dilupakan, apakah dia tetap militan? Tetap komit sama Tuhan. Kalau dia direndahkan, diperhitungkan sebagai orang-orang seperti yang tidak pernah pencapaiannya 60 tahun dihapus semua. Ya, dianggap sebagai orang tawanan perang. Apa dia tersinggung apa tidak? Kalau dia misalnya ngomong dengan penuh passion khotbah, tidak dianggap sama orang. Ya, tidak didengarkan sama sekali. Masih tidak dia berapi-api. Itu ujian. Tuhan ingin ngecek kayak check up kesehatan, tapi check up kesehatan rohani. Apakah dia masih mampu menjadi alat Tuhan untuk menggenapkan janjinya? Charles Spurgeon berdoa, God, save us from living in comfort. Tuhan selamatkan kami dari hidup yang nyaman, yang content, sementara orang-orang berdosa masuk ke neraka. Ini yang Tuhan mau kerjakan dengan Daniel. Are you still the same Daniel yang aku panggil 68 tahun yang lalu? Urusannya Tuhan bukan hanya dengan Belshazzar, dia urusannya dengan bangsa Israel yang akan memberkati seluruh dunia lewat Mesias. Dia berjanji pada bangsa Israel 70 tahun akan kembali ke Israel. Dan ini 68 tahun. Dia butuh seorang yang dapat diandalkan, yang berapi-api, yang radikal, yang militan, untuk bisa memenuhkan janji Tuhan. Yang dilupakan tapi tidak tersinggung. Yang di-delete semua prestasinya, tidak marah. Yang tidak dianggap pendapatnya, tetap passionate dan berapi-api buat dia.
God is searching for one who will deliver his promise. Tuhan cari orang untuk mengerjakan janjinya, menggenapkan janjinya. Dan sekarang di pasal 5, God was checking on Daniel. Health check-up, ya, mengecek kesehatannya Daniel. Ya. Pertanyaannya, are you still the same person I call you many years ago? Apakah saudara masih sama seperti waktu Tuhan memanggil saudara bertahun-tahun yang lalu? Untuk Daniel 68 tahun yang lalu. Untuk saudara ada yang mungkin 6 tahun yang lalu, atau 12, atau 20, atau 30 tahun yang lalu. Yang seperti apa? Ngikuti Tuhan dengan radikal. Berani menyangkal diri dalam memimpin, melayani Dia dengan passion dan berkobar-kobar. Pertanyaan yang kedua, kapan terakhir kali Tuhan datang dan mengadakan cek kesehatan bagi saudara, kesehatan rohani saudara, seperti Daniel tadi. Ya, dilupakan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Apakah kita tetap sehat seperti waktu kita dipanggil pertama kali? Kalau iya, maka Tuhan siap menggenapkan janjinya bagi generasi ini melalui hidup saudara. Apa sih yang saya pelajari dari Belshazzar? Yang pertama, do not let the music stop at you. Saya enggak tahu sudah pernah enggak ikut acara, jadi kita duduk keliling, terus ditaruh bingkisan, ada kado yang menarik sekali, kemudian musik dihidupin, jadi kita harus pindahkan kadonya ke teman sebelah kita. Ya, kalau kemudian musiknya berhenti, kita pas pegang kadonya, kita yang kalah, kita yang jadi, kita out. Nah, saya bayangkan Belshazzar ini seperti itu. Pas ada di tangannya dia, semua kemegahan, semua kejayaan dari Babilonia, musiknya berhenti. Jadi nasihat, kalau Belshazzar bisa bertobat, menyesal, dia beri nasihat pada kita adalah, don't let the music stop at you. Tugas kita adalah setiap kali bingkisan dari Tuhan datang ke kita, pass it on. Ya, jangan sampai semua ditimbun di kita sendiri. Keep investing. Begitu kita ingin lama-lama tinggal dalam comfort zone, kita ingin lama-lama tinggal dalam kenyamanan, menikmati semua dan tidak mau pass on, ada bahaya. Musiknya berhenti, we lose the whole thing. Yang kedua, Belshazzar didapati account balance-nya defisit. Jadi jangan sampai kita didapati account kita defisit. Tadi defisit leadership, defisit karakter, defisit impact, defisit deliverable. Kita harus ngecek account hidup kita, spiritual kita, jangan sampai defisit. Lalu caranya gimana? Ada 4 pertanyaan yang saya mau lontarkan. Make sure bahwa account saudara positif. Pertanyaan pertama, are you still learning? Learning, jadi belum tentu orang duduk di bangku sekolah itu learning. Belum tentu orang ikut Bible study itu study. Belum tentu orang ikut datang ke dengar khotbah itu belajar. Ya. Are you learning or not? Karena kalau learning itu terjadi, pasti ada perubahan. Kita bisa aja ikut les, ikut training, ikut sekolah, ikut kursus, ikut seminar. Kalau tidak ada perubahan, there is no learning. Perubahan yang terjadi apa? Yang pertama, perspektif kita. Apakah kita dalam melihat sesuatu berubah, melihat Tuhan berubah? Now I know who am I. Perspektif terhadap diri sendiri dikembalikan oleh Tuhan. Tadinya saya pikir kalau saya sukses Tuhan akan buka tangannya. Sekarang saya tahu kalau saya bergantung pada Dia, maka Dia akan buka tangannya. Perspektifnya berubah. Ada pembelajaran, ada perspektif baru. Jadi selalu cek dalam kehidupan kita, apakah ada learning atau tidak. Karena apa?
Learning itu kalau tidak terjadi maka kita akan tekor karena ada yang namanya inflasi rohani. Akan terus menurun oleh rutinitas dan kebiasaan. Jadi we keep untuk supaya account kita positif harus learning. Bukan hanya sekolah tapi learning. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, is your learning effective? Apakah learning itu merubah behavior kita? Ada perubahan hidup. Itu sebabnya di Bible Study ini diharapkan setelah selesai tidak ada tujuannya Tuhan ngetes kita itu karena ada kekhawatiran bahwa kadang-kadang mungkin kita denyut jantungnya kecepatan atau tersinggung, gampang tersinggung atau apapun supaya bisa dibenarkan. Kalau mau kolesterolnya tidak naik lagi, ya tidak usah periksa darah katanya. Tujuannya Tuhan mau check up rohani kita ya supaya kita kalau ada yang salah dibenerin. Kalau kita bilang selama hidup saya Tuhan ngecek tidak pernah salah. That's what the purpose. Tidak ada gunanya. Karena Tuhan ngecek karena tentu supaya kita lebih baik terus. Apakah our learning change our behavior? Kalau tidak berarti learning kita tidak efektif. Mungkin merubah cara berpikir tapi tidak merubah behavior. Perubahan hidup. Nah, yang ketiga, is your learning add value to others? Apa yang sudah pelajari yang merubah perspektif, yang merubah hidup kita, tapi apakah merubah orang lain? Apakah jadi berkat buat orang lain? Apakah tim kita jadi lebih kuat? Komunitas terberkati, nilai-nilai tambah untuk komunitas kita, untuk bangsa kita. Dan yang pertanyaan keempat, supaya menjamin bahwa account spiritual kita tidak defisit seperti Belshazzar, do the changes last? Apakah perubahan-perubahan dalam hidup kita ini, yang perspektifnya, yang actionnya, yang ke komunitasnya, dampaknya ke teman-teman kita, apakah itu berlangsung terus? Cuman sekedar semangat-semangat kemudian hilang lagi. Ya, tidak lasting. Nah, ini 4 pertanyaan menolong kita supaya keep the account positif. Kalau Tuhan mendapati account-nya negatif, leadership-nya, karakternya, impact-nya, kepemimpinan berhenti di saudara. Urapan berhenti di saudara. Mujizat berhenti di saudara. Tidak sampai ke anak-anak saudara, ke orang-orang yang saudara bangun. Yang terakhir sekali, kisah ini cerita tentang perkakas emas dan perak di bait Allah. Perkakas emas dan perak itu dipercayakan kepada orang Israel, kepada orang Lewi, kepada imam besar dulunya. Disimpan di bait Allah. Tapi lama-kelamaan mereka tidak lagi respect kepada perkakas emas dan perak ini. Salah satunya kejadian di 2 Raja-Raja 16 ayat 8. Ya, mereka untuk cari keselamatan, raja ini ngambilin barang dari bait Allah, kemudian buat nyuap si raja Syria, buat nyuap raja siapa, ya. Tidak bisa menerima kepercayaan Tuhan terhadap perkakas rumah Tuhan. Akhirnya apa? Mereka dibuang ke Babylon. Selama zaman Nebukadnezar tetap merawat barang-barang dari bait Allah. Tapi kemudian Belshazzar meremehkan, melecehkan perkakas rumah Tuhan. Daniel 5 ayat 2, diambillah, dibuat sembrono. Tidak dihormati, dibuat sembrono perkakas rumah Tuhan. Nah, di perjanjian baru tertulis di 2 Timotius 2 ayat 20. Di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perkakas atau perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Maksudnya apa yang ditulis Paulus di sini? Perkakas rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Adalah orang yang betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai Tuhan. Total committed, radikal, bergantung pada Tuhan. Adalah perkakas-perkakas yang emas, yang perak, dipakai untuk maksud mulia. Jangan berpikir maksud mulia itu khotbah di depan 5 juta orang, bukan itu maksud mulia. Maksud mulia adalah keakraban dengan Tuhan. Maksud yang mulia adalah urapan relationship dengan Tuhan. Bukan sekedar khotbah 5.000 orang, 100.000 orang, bukan itu. Maksud mulia adalah dipercaya oleh Tuhan, diajak diskusi oleh Tuhan.
Nah, pertanyaannya buat kita, Israel sebelum dibuang ke Babylon gagal menghormati, merawat perkakas yang dipercayakan pada mereka. Belshazzar juga gagal. Akhirnya hancur. Orang Israel gagal dibuang ke Babylon. Babylon gagal, malam itu juga habis kerajaannya. Nah, sekarang saudara dan saya juga dipercaya perkakas rumah Tuhan di sekitar kita. Perkakas rumah Tuhan adalah orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan, semua pengikut Kristus. Ada yang emas, ada yang perak. Orang-orang yang sungguh hati mencari Tuhan, orang yang sungguh hati ikut Tuhan. Apa yang saudara sudah buat selama ini dengan mereka? Apa yang sudah buat dengan orang-orang yang sungguh hati ikut Tuhan? Yang committed, yang berkobar-kobar, yang radikal, yang menyerahkan sepenuhnya buat Tuhan. Atau saudara mikir dirimu sendiri. Pernah enggak berpikir, what have I done today? Apa yang sudah saya buat hari ini untuk perkakas Tuhan si A, si B, si C. Perkakas dari emas, dari perak, yang untuk maksud kemuliaan Tuhan. Apa yang sudah saya investasikan? Apakah saya sudah ngirimkan kata-kata penguatan, dorongan semangat? Apakah saya sudah mendoakan, merawat perkakas emas dan perak? Orang-orangnya ada di sekitar kita semua. Kalau malam sebelum tidur tanyakan, what have I done? Apakah saya respect perkakas rumah Allah ini? Orang-orang yang menyerahkan sepenuh hidupnya. Alkitab berkata Tuhan mencari orang-orang yang sepenuhnya mau mengikut Tuhan. Itu perkakas emas dan perak. What have you done today?